Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zafina Syaswani, NPM 2001-2010216, kelas Strategi Operasi J012. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dua materi terkait pengembangan produk dan layanan serta organisasi, dan materi kedua terkait proses strategi operasi yaitu perumusan dan implementasi. Strategi operasi adalah alat untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan melalui kegiatan operasi produksi. Strategi operasi juga mampu sebagai perumusan keputusan mengenai desain proses, pemilihan teknologi produksi, penentuan skala produksi, perencanaan dan pengendalian sediaan, serta pemilihan lokasi. Inovasi, desain, dan kreativitas. Kreativitas itu adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional. Inovasi adalah membuat atau menciptakan ide-ide baru menjadi praktis dan bentuk komersial. Desain adalah menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Selanjutnya, kepentingan strategi pengembangan produk dan layanan. Dari perspektif pasar, persaingan internasional semakin ketat. Di banyak pasar ada sejumlah pesaing yang berkumpul bersama dalam hal produk dan layanan mereka berdasarkan kinerja. Bahkan keunggulan kecil dalam spesifikasi produk dan layanan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing. Kepentingan strategis pengembangan produk dan layanan ini dibagi lagi. Yang pertama, mengembangkan produk dan layanan serta mengembangkan proses. Di banyak organisasi, kedua perkembangan tersebut diatur secara terpisah. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka harus diperlakukan atau diatur secara terpisah, dan mereka jelas saling terkait. Yang kedua, tingkat perubahan produk penting. 4 tingkat perubahan yaitu modifikasi, perluasan, pengembangan, dan pelopor dalam hal karakteristik eksternal dan internal produk atau layanan, seperti gambar yang ada di sebelah sini. Yang ketiga, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Perubahan produk atau layanan lebih mudah ketika proses dasar yang menghasilkannya tidak diubah pada saat yang sama dan sebaliknya. Yang keempat, mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Ada dua alasan, yaitu ada pengakuan yang berkembang bahwa desain produk memiliki pengaruh besar pada biaya pembuatannya. Kedua, cara pengelolaan tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi proses pengembangan itu sendiri. Hal ini berlaku untuk waktu antara konsep produk atau layanan awal dan pengiriman akhirnya ke pasar, dan biaya keseluruhan dari upaya pengembangan total. Ada dua ide yang terpisah tetapi saling terkait, yakni modularitas dan kustomisasi massal. Pengembangan produk dan layanan sebagai suatu proses. Yang pertama, pengembangan produk atau layanan, analisis strategi operasi. Tujuan kinerja generik, kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya dapat digunakan untuk menggambarkan dampak produk dan layanan baru atau yang dimodifikasi di pasar. Kedua, tahapan perkembangan. Proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Beberapa di antaranya mungkin terlewatkan dan terkadang proses mendaur ulang kembali melalui tahapan. Yang kedua, saat proses pengembangan bergerak melalui tahap-tahap ini, jumlah opsi desain alternatif berkurang hingga satu desain akhir tetap ada. Karena opsi desain yang mungkin ini berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Seperti gambar di sebelah. Pengembangan produk dan layanan sebagai suatu proses selanjutnya adalah pembuatan konsep. Ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi, seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas pesaing, atau dari sumber di dalam organisasi seperti staf penjualan dan staf operasi front of house, atau lebih formal dari departemen R&D. Selanjutnya ada penyaringan konsep. Yang pertama, apakah produk atau layanan yang diusulkan
Ini dibagi menjadi 4 ya. Apakah produk atau layanan yang diusulkan menempati posisi pasar yang menarik dan konsisten dengan strategi pemasaran organisasi secara keseluruhan? Yang kedua, apakah produk atau layanan yang diusulkan mengeksploitasi kemampuan sumber daya operasi yang ada, mengikat atau membantu operasi untuk mengembangkan kemampuan baru yang menarik? Yang ketiga, apakah investasi dalam produk atau layanan yang diusulkan layak dan merupakan pengembalian dari investasi ini dapat diterima? Selanjutnya ada desain awal. Apa saja yang akan masuk ke produk atau layanan? Yaitu memerlukan pengumpulan informasi tentang hal-hal seperti bagian-bagian komponen penyusun yang membentuk paket produk atau layanan, struktur produk atau layanan, dan bill of material atau BOM. Lalu ada evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum produk atau layanan jenis prototipe diuji di pasar. Ada sejumlah teknik yang dapat digunakan pada tahap ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan desain awal. Beberapa dari teknik ini berkaitan dengan penetapan biaya produk atau layanan yang diusulkan dan mengidentifikasi area untuk peningkatan biaya. Selanjutnya ada pembuatan prototipe dan desain akhir. Prototipe produk dapat mencakup model tanah liat dari desain mobil dan simulasi komputer. Lalu ada mengembangkan proses operasi. Sebagian besar model pengembangan produk dan layanan mengasumsikan bahwa tahap akhiran melibatkan pengembangan proses operasi yang pada akhirnya akan menghasilkan produk atau layanan yang dirancang. Selanjutnya ada pengembangan produk dan layanan sebagai corong. Secara teoritis akan selalu ada jumlah tak terbatas di mana manfaat yang dibutuhkan dari desain produk atau layanan dapat disampaikan, bahkan jika beberapa hanya varian kecil atau satu sama lain. Sebagai proses pengembangan berlangsung, beberapa operasi desain dibuang. Mungkin ada filter formal di berbagai titik di corong yang tujuan utamanya adalah untuk mengecualikan beberapa opsi. Filter ini sering mewakili layar yang mengevaluasi desain alternatif terhadap kriteria kemampuan menerima pasar, kemampuan teknis, pengembalian finansial, dan sebagainya. Kita menuju materi ke selanjutnya, yaitu proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Proses perumusan strategi operasi ini berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Selanjutnya ada the direction of alignment. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Pada dasarnya, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber dayanya untuk mencocokkan. Artinya, pada gambar 9.2 di sebelah ini, mereka mulai dengan menganalisis titik Y dan kemudian menentukan titik X. Pendekatan alternatif semacam ini dilakukan dengan tujuan agar operasi penganalisaan sumber dayanya tepat sehingga nantinya bisa dicari peluang pasar yang selaras. Kemudian mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu merupakan seberapa kemampuan perusahaan untuk menjaga keselarasan antara persyaratan pasar dan sumber daya organisasi yang akan memenuhi kebutuhan maupun permintaan pasar. Dalam hal ini ada 3 siklus organisasi atau perusahaan dalam mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu, yaitu siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Kemudian ada tantangan untuk perumusan strategi operasi. Ada batasan kemampuan organisasi manapun untuk menyelaraskan diri dengan persyaratan lingkungan yang berubah. Ini karena dalam sistem yang kompleks, ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya, atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Salah satu contoh paling terkenal dari operasi yang tidak mampu kelambanan dan menyesuaikan diri dengan serangkaian persyaratan pasar baru adalah IBM antara tahun 1980 dan pertengahan 1990-an, ketika ia berjuang untuk beradaptasi dengan dunia PC. Implementasi strategi operasi adalah tentang
cara strategi dioperasionalkan. Hal ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Dampak terbesar dalam implementasi strategi berasal dari hubungan organisasi antara mereka yang bertanggung jawab, merumuskan strategi dengan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. Contohnya seperti manajer yang menduduki posisi staf biasanya memiliki peran pemantauan, perencanaan, dan pembentukan strategis. Sedangkan peran tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan pemasaran, pengembangan produk dan layanan, serta keuangan. Maka dari itu, mereka juga membutuhkan ruang organisasi. Selanjutnya ada studi kasus dari perusahaan Indofood. Ada perumusan strategi operasi, implementasi strategi operasi, pemantauan strategi operasi, dan pengendalian strategi operasi. Yang pertama, kita ke perumusan strategi operasi, yaitu yang pertama memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Lalu ada implementasi strategi operasi. Ada contohnya di bidang marketing, produksi, dan distribusi. Yang pertama di bidang marketing, yaitu aktivitas pemasaran yang dilakukan Indofood untuk menjual produknya tergolong cukup gencar dan terintegrasi. Apalagi ketika Wings Food sebagai kompetitor baru yang agresif, Indofood juga menjadi lebih agresif dalam belanja iklan. Hal tersebut memicu kenaikan biaya pemasaran yang digunakan oleh Indofood. Yang kedua dalam bidang produksi, implementasi strategi operasi yang dilakukan Indofood ini adalah bagi Indofood kegiatan proses produksi ini suatu kegiatan yang terpenting bagi perusahaan. Karena dengan berlangsungnya proses produksi yang efektif dan efisien, diharapkan kebutuhan konsumen atau pasar dapat terpenuhi. Proses produksi dapat berjalan dengan lancar apabila ketersediaan akan bahan baku mencukupi. Pengertian bahan baku dalam hal ini adalah sebagai bagian dari aktiva yang meliputi bahan baku ataupun barang setengah jadi yang akan mengalami suatu proses produksi. Pada prinsipnya, persediaan bahan baku ditujukan untuk mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berurutan dalam upaya memproduksi barang jadi atau produk. Selanjutnya, implementasi strategi operasi di bidang distribusi. Indofood dalam pendistribusiannya concern sekali dengan stok poin yang ada di kawasan-kawasan strategis yang dapat menjamin kelancaran distribusi produk retail. Penetrasi yang dalam juga telah dilakukan oleh grup ini dengan menambah stok poin, sehingga dapat meningkatkan jumlah retail yang dilayani dan dapat menjangkau kawasan-kawasan pedesaan. Dalam konteks produk Indofood adalah mie instan. Pendistribusiannya dapat dikatakan sudah cukup dalam. Hal tersebut terindikasi dari tersebarnya warung-warung yang khusus menjual Indomie yang siap makan. Selain itu, indikasi lain adalah keberadaan Indomie di warung-warung kecil. Warung-warung kecil tentu saja keberadaan di setiap supermarket di pelosok Indonesia. Lalu ada pemantauan strategi operasi. Yang pertama, pengawasan mutu bahan baku. Bahan baku yang digunakan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Yang kedua, pengawasan proses produksi dari bahan baku yang telah diterima gudang. Selanjutnya diproses untuk diolah menjadi barang jadi. Lalu ada pengawasan produk jadi. Pemeriksaan terhadap produk jadi dilakukan untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan mutu yang direncanakan atau tidak. Lalu ada pengawasan pengepakan atau kemasan. Kemasan merupakan alat untuk melindungi produk agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. Lalu ada pengendalian strategi operasi di perusahaan Indofood ini menekankan pentingnya nilai etika, disiplin, loyalitas, integritas, budaya, dan keteladanan dalam pengendalian organisasi, di mana PT Indofood senantiasa berupaya menciptakan budaya dan lingkungan kerja serta perilaku yang mendukung. PT Indofood memiliki nilai-nilai dasar dan kode etik, yaitu yang pertama budaya perusahaan. Budaya perusahaan dibangun dengan berpedoman pada nilai-nilai yang dianut oleh PT Indofood untuk mendorong perilaku yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan meliputi disiplin, integritas, penghargaan, kesatuan, keunggulan, dan inovasi. Lalu ada nilai-nilai dasar PT Indofood. PT Indofood ini menjalankan usaha dengan menjunjung tinggi integritas,
menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Lalu ada kode etiknya. Kode etik PT Indofood ini berlaku bagi perseroan dan seluruh anak perusahaannya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kode etik ini berlaku bagi Dewan Komisaris, direksi, dan seluruh karyawan. PT Indofood memiliki kode etik yang terdiri dari kebijakan etika bisnis perusahaan dan kebijakan etika kerja bagi pekerja yang berlaku bagi seluruh anggota perusahaan. Setiap pelanggaran atas kode etik tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap persyaratan ketenagakerjaan. Kode etik Indofood dikomunikasi dan diinformasikan melalui kegiatan orientasi karyawan dan portal web internal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.